Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 7C Kesos Malam. Saya akan menjelaskan materi bagian keempat dalam mata kuliah pendidikan luar sekolah, yaitu satu, apa itu modal sosial. Tidak ada definisi tunggal yang mencapai penerimaan universal, meskipun pada akhirnya standar umum mungkin muncul. Definisi awal Bourdieu misalnya berfokus pada individu. Modal sosial adalah atribut individu dalam konteks sosial. Seseorang dapat memperoleh modal sosial melalui tindakan yang bertujuan dan dapat mengubah modal itu menjadi keuntungan ekonomi konvensional. Kemampuan untuk melakukannya bagaimanapun tergantung pada sifat kewajiban sosial, koneksi, dan jaringan yang tersedia untuk Anda. Kedua, yaitu apa itu kapasitas sosial masyarakat. Matesic dan Monsey mendefinisikan kapasitas sosial komunitas sebagai sejauh mana anggota komunitas dapat bekerja sama secara efektif. Istilah kapasitas sosial masyarakat berlaku secara holistik untuk seluruh masyarakat. Ini adalah atribut komunitas, bukan anggota tertentu. Tingkat kapasitas sosial masyarakat bergantung pada jumlah dan kekuatan ikatan yang dimiliki anggota masyarakat satu sama lain. Yang ketiga, apa itu pembangunan komunitas? Pembangunan komunitas mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial para anggotanya. Istilah pengembangan dan pemberdayaan kapasitas sering digunakan secara bergantian pada bagian 1. Dalam kata-kata Gardner, pembangunan komunitas melibatkan praktik membangun koneksi di antara penghuni dan membangun pola positif dari perilaku individu dan komunitas berdasarkan tanggung jawab dan kepemilikan bersama. Yang keempat, apa yang mempengaruhi keberhasilan upaya membangun komunitas? Tinjauan community building, yaitu what makes it work, menggabungkan penelitian tentang pembangunan komunitas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu karakteristik komunitas, atribut sosial, psikologis, dan geografis dari komunitas, dan penghuninya yang berkontribusi pada keberhasilan upaya pembangunan komunitas. Kedua, karakteristik proses pembangunan komunitas, yaitu komponen proses di mana orang berusaha membangun komunitas. Yang ketiga, yaitu karakteristik pengorganisir pembangunan komunitas, yaitu kualitas orang-orang yang mengorganisir dan membangun dan memimpin upaya pembangunan komunitas seperti komitmen, kepercayaan, dan pengalaman. 3. Karakteristik pembangunan komunitas, yaitu 1. Pemahaman masyarakat. Upaya pembangunan komunitas yang berhasil lebih mungkin terjadi ketika penyelenggara memahami komunitas yang mereka layani. Ini menyakup pemahaman tentang budaya masyarakat, struktur sosial, demografi, struktur politik, dan isu-isu. Yang kedua, komitmen yang tulus. Upaya pembangunan masyarakat yang berhasil lebih mungkin terjadi bila diorganisir oleh individu-individu yang menyampaikan komitmen tulus terhadap kesejahteraan masyarakat. Tarik pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat, memiliki ketertarikan yang berkelanjutan dengan anggota masyarakat, jujur dan bertindak terutama untuk melayani kepentingan komunitas, bukan kelompok eksternal. Yang ketiga, yaitu hubungan kepercayaan. Upaya pembangunan masyarakat yang lebih berhasil mungkin terjadi ketika penyelenggara mengembangkan hubungan saling percaya dengan warga masyarakat. Mungkin itu saja dari penjelasan materi bagian keempat mata kuliah pendidikan luar sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.